akan memulai sesi selanjutnya terkait dengan ujian kompre. Kepada Ibu Yunita dipersilakan. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini kita lumayan banyak kegiatannya ya, Bapak Ibu ya. Tadi sudah ada kegiatan kepramukaan, kemudian untuk mempersingkat waktu, maka akan kami sambung di sosialisasi uji komprehensif PPG. Demikian. Saya izin share screen. Bapak Ibu, untuk ujian kompre ini sama Bapak Ibu ya, sama dengan ujian peer teaching, dalam artinya di sistemnya sama dengan ujian peer teaching. Bapak Ibu di sini harus mengupload modul ajar, ya, harus diupload modul ajar yang kemarin Bapak Ibu pilih untuk ujian peer teaching, misalnya modul ajar 1, temanya mungkin iman kepada Allah, filenya bisa diupload. Kemudian klik simpan. Kemudian yang diupload 3 Bapak Ibu, yang diupload 3 seperti kemarin ya, nanti dipilih salah satu untuk diujikan. Kemudian di pelaksanaan ujian nanti Bapak Ibu misalnya di sini pilih oke. Di sini nanti 3 kan yang dipilih ya. Nanti link rekamannya adalah link rekaman peer teaching Bapak Ibu ya. Bukan rekaman uji komprehensif, tapi link rekaman peer teaching, ujian peer teaching yang di sini. Oke, Bapak Ibu kemarin setelah ujian peer teaching mengupload begitu ya, mengupload ke YouTube, kemudian linknya juga sudah diupload di sistem peer teaching, maka di sini juga diupload kembali di sistem ujian komprehensif. Selanjutnya Bapak Ibu, ujian komprehensif apa saja yang akan dinilai oleh guru, nanti Bapak Ibu akan dihadapkan dengan 2 penguji, ya, penguji 1 dan penguji 2. Kemudian ada beberapa aspek yang dinilai, ya, ada beberapa aspek yang dinilai. Kemudian jangan lupa ada ujian BTQ, Bapak Ibu ya, BTQ, baca, tulis Al-Quran. Nanti Bapak Ibu akan masuk di ruang Zoom sendiri dan 2 orang penguji. Mungkin nanti kalau ada wali kelas nanti didampingi wali kelas. Di sini wali kelas tidak wajib, tapi mungkin beberapa ada yang join begitu untuk merekam kegiatan kompre Bapak Ibu. Jadi nanti ketika kompre, siapkan 1 kertas kosong dan 1 pena, ya, 1 kertas kosong dan 1 pena untuk nanti ujian BTQ. Karena BTQ ini disuruh baca, nanti ya Bapak Ibu baca, tulis Al-Quran. Misalnya tulis biasanya di beberapa surat-surat pendek atau di beberapa ayat-ayat tertentu. Penguji menyampaikan sebuah ayat, kemudian Bapak Ibu dituntut untuk menulis. Di sini ada rubriknya, ya, ada rubrik 20 bagi yang tidak bisa membaca Al-Quran, kemudian 40 membaca sekedarnya, tidak ada dan menulis sekedarnya, kemudian 60 agak baik, membaca lancar tapi tidak sepenuhnya dengan tajwid, dan tapi kurang baik dalam menulis, baik lancar, tidak sepenuhnya sesuai tajwid, tapi dapat menulis dengan benar. Kemudian 100 nanti sangat baik ketika membaca Al-Quran, kemudian sama ahkam tajwidnya. Jadi Bapak Ibu harus tahu ahkam tajwidnya juga ya, hukum-hukum tajwid. Misalnya nanti disuruh membaca surah yang simple, saya kasih contoh simple kali ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdu, nanti hukum tajwidnya apa? Alhamdu berarti idhar apa? Idgham? Apa idhar? Safawi. Bukan safawi, Bu. Alhamdu alif lam koma riyah. Alif lam koma riyah.
Al-Qamariyah. mim dal, ya. Nanti itu seterusnya sampai apakah Bapak Ibu dari ayat yang diperintahkan oleh dosen untuk membaca, kemudian apakah Bapak Ibu tahu kamu tajwidnya? Ya, begitu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada cuplikan praktek simulasi isi materi MA ini kemarin ya, yang peer teaching kemarin. Nanti juga akan ditanya oleh dosen secara mendetail ya, akan ditanya secara mendetail apakah Bapak Ibu ini akan paham dengan modul ajar Bapak Ibu atau tidak. Kemudian kemarin di 3 hari atau 4 hari sebelumnya juga sudah kami share kisi-kisi UP ya. Ini juga masuk di kompre Bapak Ibu. Bapak Ibu fokus di nomor 21 sampai 120 ya. Di nomor 21 sama petanya belum. Di nomor 21 kisi-kisi nomor 21 sampai 120. Di sini simple Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat contoh-contoh detailnya itu dari deskripsi. Nanti UP pun seperti itu ya. Tapi mungkin kalau misalnya ujian syafahi atau ujian kompre ini mungkin terkait tentang misalnya bedaan ciri-ciri bank konvensional dan bank Islam syariah atau seperti apa nanti pertanyaan dari dosen ya. Ada yang profesional, ada yang pedagogik. Misalnya ada di modul SKI bagaimana strategi dakwah dan perkembangan Islam di Afrika. Di sini indikator sudah jelas Bapak Ibu ya. Di indikator ini sudah jelas. Jadi misalnya di sini ini sekalian untuk UP mungkin nanti hanya pertanyaan, tapi nanti untuk kompre mungkin nanti hanya pertanyaan. Tetapi untuk UP nanti kan UP ujian pengetahuan yang terakhir itu akan ada soal dan juga soalnya itu pasti HOTS. Nah, di sini pasti disajikan data dan informasi sejarah masuknya Islam dan perkembangan di Afrika. Mahasiswa di sini pertanyaannya pasti akan menjurus di yang merah kedua ini, strategi dakwah dan perkembangan Islam di Afrika. Bagaimana strategi dakwah dan perkembangan Islam di Afrika? Di sini sudah ada halamannya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa buka lagi modul-modul yang ada. Kemudian di sini sudah jelas halamannya sudah kami input di sini. Jadi Bapak Ibu belajar sesuai dengan kisi-kisi ini. Ya, sesuai dengan kisi-kisi ini, misalnya di sini modul akidah akhlak, ada lagi untuk yang pedagogik tadi profesional ya. Pedagogik misalnya di teori belajar dan pembelajaran, analisis KIKD, ada juga perkembangan peserta didik. Di sini bagaimana Bapak Ibu menjelaskan terkait apa teori perkembangan intelektual peserta didik. Di sini ada beda-beda Bapak Ibu ya untuk perkembangan peserta didik. Ada intelektual, kemudian ada perkembangan moral peserta. Jadi kita belajar itu nanti sama baik kompre maupun UP itu dari indikator ini Bapak Ibu ya, dari indikator ini. Ini akan lebih mudah daripada kita baca semua isi modul. Ya, modul ada berapa Bapak Ibu? 10 ya. Ada 10 modul daripada membaca semua isi modul. Jadi yang kita baca sesuai dengan indikator ini. Sudah ada halamannya ya. Sudah ada KB-nya ya. Misalnya di sini KB3 halaman 1. KB3 halaman 1. Perkembangan emosional. Konsep dasar teori belajar behavioristik. Di sini ada KB1 halaman 10 sampai 20 dan seterusnya. Ini kira-kira Bapak Ibu yang nanti akan keluar di ujian kompre. Di sini ada juga modul PPG ya, modul PPG perkembangan profesi guru ya, bukan prodi bukan pendidikan profesi guru. Kalau modul kan perkembangan profesi guru. Di sini juga ada beberapa, dilihat di sini indikatornya misalnya kode etik guru atau etos kerja guru, kemudian refleksi dan tidak lanjut dalam kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu bisa berpatokan dari di sini CPMK-nya dan indikator. Baik, demikian Bapak Ibu. Ini sangat simpel untuk pengarahan pada siang hari ini. Kemudian nanti Bapak Ibu akan PPL nanti mungkin akan dimulai di hari Kamis. Nanti akan ada pengarahan lagi di hari Rabu.
ya, di Rabu insya Allah. Sebentar, saya cek tanggal. Kan untuk kompre tanggal 9 sampai 11 ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk PPL mulai tanggal 12 September. Nanti akan dipandu dengan dosen yang baru ya. Dosennya akan berbeda, lokakarya dengan PPL. Dosen baru, kemudian tapi guru pamongnya yang akan mendampingi tetap ya. Tetap. Misalnya kelas A guru pamongnya Bu Dahliana nanti akan tetap, tapi nanti untuk dosennya Bu Eti nanti akan diganti. Begitu ya. Tapi ini tidak merubah, kami sudah arahkan untuk tidak merubah modul ajar begitu. Baik, demikian Bapak Ibu, mungkin apabila ada pertanyaan bisa raise hand ya. Kita langsung open Q&A. Ada yang bertanya? Oke, Kang Faisal. Ya Bu, terima kasih Bu. Bentar. Saya mau bertanya Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Di hari kami PPL hari Kamis itu kalau nggak salah itu. Nah itu kan boleh enggak Bu kami ngambil materi itu tentang mengaji Bu. Misalnya kan mengaji, misalnya di kelas 4 kami mengajar Al-Hujurat Ibu. Nah, nanti hari berikutnya PPL 2 kalau nggak salah tanggal 23 itu. Nah, kami ambil kelas 5 Bu. Surah Ad-Duha gitu kan. Nah, kemudian di UKIN. UKIN itu kalau nggak salah 17 Oktober itu. Nah, kami ambil lagi nanti di kelas 6 kami mengajar Al-Maun misalnya. Itu seperti itu boleh enggak? Karena Oke, kami kemampuan kami ini kan supaya juga video itu bagus di apa di karena kemampuan kami misalnya yang teman-teman yang pintar mengaji mungkin ya itu yang diambil Bu. Terima kasih. baik Pak Awang. Untuk modul ajar atau materi yang akan diajarkan di Lokakarya, di PPL, itu adalah modul-modul yang Bapak Ibu buat kemarin di Lokakarya. Ya, Bapak Ibu kan buat untuk K1, Bapak Ibu buat 2 kan ya? Satu PBL, satu PJBL. Materinya pasti berbeda. Itu yang akan dipraktekkan di PPL. Jadi di PPL tidak usah buat modul ajar yang baru. Oke? Clear di sini Bapak Ibu ya? Modul ajar yang akan dipraktekkan di PPL adalah modul ajar yang Bapak Ibu buat di Lokakarya. Kan di Lokakarya itu sudah runtut ya, dari Pitching tadi Bu ya yang kemarin. CP, TP, ATP dan lain sebagainya. Itu kan sudah runtut. Bapak Ibu Kita ngapa lagi ya? media Dulu kan ujian juga pembelajaran. media pembelajarannya juga sudah dibuat kan sesuai dengan materinya kan? Ya, kemarin itu di LK2. Nah, ini adalah yang dipraktekkan. Kemudian yang di tanggal 17 Oktober itu tidak boleh yang sudah dipraktekkan. Haram. Ya. Sudah dipraktekkan di peer teaching, kemudian dipraktekkan kembali di PPL, kemudian dipraktekkan kembali di di UKIN, itu tidak boleh. Apa-apa yang sudah dipraktekkan di PPL tidak boleh dipraktekkan kembali di UKIN. Ya. Terkait tadi Pak Awang, Bu, di sini kita sebagai guru PAI ya, guru PAI itu bukan hanya satu poin yang harus kita kuasai. Semua poin. Ada 4 poin ya di PAI, Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan SKI. Bukan kita pilih yang kita bisa, bukan. Kan dari awal Lokakarya itu sudah kami sampaikan. Pilih materi sesuai dengan, misalnya tanggal 17 Oktober, Bapak Ibu tuh materi apa? Urutannya di sekolah. Begitu. PPL itu urutannya apa di sekolah? Bukan dipas-paskan dengan materi-materi tertentu. Ini sama Bapak Ibu kalau ujian PPG Prajab ya, ini kan Bapak Ibu Daljab ya. Kalau Prajab itu kan Prajab dia tidak punya sekolah. Ya, mahasiswa Prajab itu nggak punya sekolah, dia ikut di sekolah lain. Sekolah lain misalnya urutan di tanggal 17 Oktober itu materinya ini, ya itu yang harus dia action, yang harus dia praktekkan. Begitu. Saya pikir ini clear ya, Bapak Ibu ya. Yang dipraktekkan di PPL, yang modul ajar yang dibuat di mana Bapak Ibu? Lokakarya.
ada PBL, ada PJBL. Ada 2 untuk K2 ya. Sorry, K1. Untuk K2 itu ada 4. Ada 4 ya. Ada DBL, ada TPEC, ada 4. Kemudian jangan lupa yang P5. Nanti ini akan kita bahas lebih detail lagi nanti di pengerahan PPL. Begitu ya, Bapak Ibu. Saya kira ini clear untuk dipahami bersama. Pak Mustafa Lutfi. Ya, terima kasih Bu. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini penegasan saja tapi penegasan untuk diri saya sendiri. Sebenarnya saya punya pertanyaan sendiri, tapi karena mendengar pertanyaan Pak Awang Faisal tadi, berarti begini. Sebelum ke pertanyaan saya, berarti eh, apa yang akan dilakukan pada saat PPL adalah realisasi daripada peer teaching, itu yang saya pahami, Bu. Apakah benar begitu, Bu? Betul, Pak. Jadi, Ya, baik. seperti ini. Saya potong sedikit, Pak ya, biar Boleh. langsung clear. Kan Bapak Ibu kan sudah buat modul ajar, begitu ya? Modul ajar, sudah buat 2 modul ajar, 3 dah, sama P5 ya, sama P5 3. Kemudian, modul ajar ini Bapak Ibu praktekkan di mana? Di peer teaching. Kenapa dipraktekkan di peer teaching? Ini adalah pemanasan. Sebelum Bapak Ibu turun ke lapangan nanti realita dengan siswa. PPL-nya, ya. Ya, sebelum bertemu dengan siswa sebenarnya, ya kita praktekkan dulu nih gladi kotor, gladi bersih lah, gladi bersih. Nanti di PPL itu sudah praktek. Ya, begitu. Sama, nanti UKIN seperti apa? Gambaran namanya UKIN, ujian akhir ya. Ujian akhir itu gambarannya apa? Ya, apa yang kita praktekkan di PPL itu nanti gambarannya. Gambaran ya, bukan materi ya, saya tidak bahas materi. Gambarannya nanti UKIN seperti mengajar seperti yang di PPL, direkam, diedit dan lain sebagainya. Itu. Demikian ya. Semoga bisa clear ini. Ya. Selanjutnya Pak Mustafa Lutfi. Baik, pertanyaan saya mengenai kompre itu, Bu, karena tadi jenengan bilang itu kan di ruang Zoom itu hanya 3 maksimal 4 ya bersama wali kelas. Berarti ada jadwal dong, Bu. Monggo dijawab. Ada, Pak. Ada. Nanti dosennya akan membagi seperti peer teaching kemarin ya. Peer teaching kan ada nomor 1 yang maju, nomor 2 yang maju. Ya, begitu ya. Nanti Bapak Ibu memang baru bisa akses di hari Senin. Nanti mungkin dosen juga kami akan join di grup WhatsApp, ya di grup kelas. Nanti silahkan minta jadwalnya dengan dosen masing-masing. Tapi tidak sekarang, tapi semuanya tetap prepare anggap semua Bapak Ibu ini maju di hari Senin. Walaupun komprenya itu ada 3 hari. Ada yang maju di hari pertama, kedua, atau ketiga, tergantung dari siapa? Bapak Ibu dosen. Begitu ya. Artinya, Bu, berarti kan ada jam-jamnya dan kita harus ini ya, standby ya. Bagaimana kalau kita di ruang Zoom saja semua, Bu? Jadi ketika ada panggil. Nggak bisa, Pak. Itu rahasia. Waktunya Bu berapa menit, Bu Yuni? 1 by 1 ya, 101 ya. Jadi dosen mahasiswa sendiri. Nanti kalau ditonton yang lain, nanti bisa grogi. Tambah grogi lagi lah itu. Terlihat siapa yang bisa dan tidak bisa. Ini kan secret. Artinya nilai sudah di tangan dosen. Kita tanpa teman-teman yang tahu lah, sama pengelola saja, pengelola dan dosen. Baik, kami sudah memahami maksudnya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Cukup dari saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, Bu. Bu Dewi, silakan. Ini langsung saja, Bu ya. Yang ingin saya tanyakan itu waktu ujiannya itu berapa menit, Bu, 1 orang? Biasanya setengah sampai 30 sampai 40. Biasanya. Iya, itu aja. Yang ditanyakan beda-beda ya. Yang ditanya. Oh, iya ya. Akan menanyakan apa? Penguji menanyakan misalnya BTQ atau penguji 1 menanyakan modul ajar yang Bapak Ibu buat, atau tadi yang ada di modul-modul kita yang di pendalaman materi. Nanti mereka beliau-beliau akan berbagi tugas. Itu. Iya. Terima kasih banyak, Bu. Nah, ada lagi? Biar clear. Aman, Bu. Gimana Pak Asri Agil? Alhamdulillah sudah dipahami, Bu. Oke, sudah paham. Yang lain Bapak Ibu? Benar sudah paham ya?
nanti mungkin yang belum berhadir ini sepertinya masih banyak yang belum berhadir ya. Nanti bisa disampaikan di grupnya masing-masing ya. Terkait tentang pengarahan ini nanti disampaikan di grupnya masing-masing. Ini juga recording ini nanti juga akan kami share ya. Kami share di apa? Di Zoom. Grup Di di Zoom Zoom. grup WhatsApp. Untuk pramuka, tadi kan Pak Asri menyampaikan untuk di-share ya. Kami kemarin yang kewirausahaan dan apa namanya kesehatan itu sudah ada linknya. Dan kepramukaan ini sudah ada juga. Tapi sengaja kami belum share karena nanti Bapak Ibu kan Bapak Ibu ini bertugas di pendidikan berasrama ini bertugas untuk meresum ya. Meresum. Jadi kami tidak kalau kami share, kami tidak bisa menilai bagaimana orisinalitas apa keaktifan Bapak Ibu dalam acara kepramukaan, kesehatan masyarakat dan kewirausahaan kemarin. Kan sama aja. Jadi bagi yang nggak nonton kan ketika saya share pasti dia akan tetap dapat intinya ya, tetap dapat kontennya jadi bisa meresum. Jadi sini kami mau apa namanya meyakinkan bahwa Bapak Ibu yang benar-benar hadir dan resumnya oke, itu yang akan mendapat nilai yang baik. Demikian. Ya, nanti akan Share-nya nanti Bu setelah kerjakan tugas itu. resum. Setelah ini kan ya link pengumpulan resume pramuka ya. Masih ada. Oh iya, nanti Masih ya untuk P5 nanti prakteknya akan kami jelaskan. Bagaimana praktek P5 itu nanti akan kami jelaskan. Ini ada pertanyaan. Kami jelaskan nanti di pengarahan PPL. Karena memang harus dipraktekkan, tapi mini aja. Mini. Kan namanya P5 itu kan tidak apa? Itu kegiatan 1 semester ya. Tidak mungkin Organisasi sekolah sih itu sebenarnya itu untuk semua kan Bu. semua mapel, betul Pak. Semua mapel dan bukan mapel-mapel tertentu. Hanya saja di PPG ini agar Bapak Ibu apa tahu prakteknya itu nanti gimana. Jadi Bapak Ibu mempraktekkan tapi mini saja, mini, gambaran-gambaran saja. Misalnya ketika Bapak Ibu sosialisasi proyeknya, itu nanti divideokan juga dan lain sebagainya. Nanti lebih detailnya ada di PPL. Ada pengarahan PPL ya. Amin. tanya Bu, Ya, masih bisa Bu? silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya tanyakan di sini Bu, masalah hukumnya nanti Bu, ini mulai dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 itu, jadi materi kita itu Bu harus beda dengan yang pre-teaching kemarin Bu ya. Jadi harus materinya tetap. Bu Nurmi, bukan. Ya Allah. Di tanggal 17 Oktober, Bu, Allahu Akbar. kompre tadi ya, yang kompre itu sama nanti sama Lokakarya juga sama PPL juga sama. Nanti yang beda itu nanti di tanggal 7. Ibu harus beda prakteknya, materinya harus beda. Gitu ya. Modulnya pun modul baru juga itu kalau tanggal 17 ya Bu ya. Ya, betul, modul ajarnya makanya dari sekarang ini kan kemarin sebenarnya ini sudah saya sampaikan kayaknya dari sebelum-sebelumnya. Sudah Bu ya, sudah Bu. Kan Bapak Ibu kemarin libur panjang lumayan lah 7 hari ya, 7 hari 8 hari. Itu bisa lah sambil sekarang belum masuk di PPL nanti bisa dibuat-buat lah MA-nya ya, modul ajarnya. Jadi nanti ketika tanggal 17 tuh udah nggak saya masih sibuk ini nah Di enggak. tanggal 17 Sudah Oktober kan disiapkan Bu? Bu, alhamdulillah sudah disiapkan Bu untuk 17. Taruh Banyak Bu. Iya di 17 Oktober nanti. ya. Kalau UP ya ini Pak Ridwan ya. Kalau sebentar Pak ini Pak Rifai live atau tidak? Apanya Pak yang live? Prakteknya nggak live, semuanya di-record saja. Nanti kami butuh hasil recordingnya saja. Recording yang sudah diedit ya untuk PPL ya. Untuk kompre nanti yang tahu hanya dosen. Kemudian tugas pramuka kelas tadi ya, yang tugas per poin kelas ya tadi ya, tugas pramuka ya. Kan ada tadi ya, kelas A disuruh poin apa, itu nanti bisa dilampirkan di resume ya. Tadi ada kelas A, bagian apa, B, poin-poinnya ya. Nanti bisa dilampirkan di resume. Kemudian untuk soal-soal UP, kami tidak provide, Pak. Nggak ada. Itu soal secret sekali.
Yang ada nanti ada di program induksi, nanti ada soal-soal dari kami, dan itu bukan soal UP, soal gambaran dari kisi-kisi. Ya, jadi nanti ada dosen yang membuat soal sesuai kisi-kisi. Nanti mungkin nanti kita akan ada induksi lah nanti. Sebelum tanggal 2 November itu nanti akan ada induksi. Karena UP-nya tahu ini ya, UP-nya di tanggal 2 November. Tanggal 2 November. Ya, betul. Nanti masih ada waktu sekitar 10 hari dari UKIN, praktek UKIN, ujian UKIN, baik portofolio maupun praktek pembelajaran ada 10 hari, nanti kita bisa memanfaatkan waktu itu untuk induksi ya. Induksi itu nanti kita bedah satu-satu kisi-kisinya, terus kira-kira apa? Kira-kira kira-kira soalnya seperti apa? Itu nanti yang akan kita bahas di induksi. Kemudian ini Pak Mustafa, tugas tadi kelompok kelas atau pribadi aja Bu? Pribadi aja Pak. Yang tadi sebenarnya kan dimintakan kelompok. Saya nggak yakin semuanya mengerjakan. Jadi dikembalikan ke kelompok masing-masing. Gini aja Bu, misalnya kalau yang kerja kelompok tadi, misalnya kelompok kelas E itu dia kan disuguhin satu masalah itu, nanti misalnya jawabannya sama semua tidak jadi masalah kan, yang penting satu kelas. Masalah Pak, masalah. Ya, yang penting kerjanya poin yang tadi ya. PBL Oke dan Bu. bisa Bu, PBL sama PJBL materinya sama. Berarti nanti di PPL harus buat MA baru ya, kalau PBL sama PJBL materinya sama. Paling tidak kan kalau misalnya ayat Al-Quran nih, kan bisa satu modul ajar tuh dilaksanakan menjadi 2 atau 3 pertemuan. Begitu nggak Bapak Ibu? Ya, misalnya materi Quran, surah misalnya Al-Bayyinah. Di pertemuan pertama, di modul ajarnya kan full. Di pertemuan pertama itu surah nomor 1 sampai 5. Di pertemuan kedua, nomor berapa? Nomor 6 misalnya sampai 10. Sampai 10 ya. Nah, itu bisa. Intinya, Ibu Dewi ya, PBL PJBL-nya, materinya itu yang sudah diajarkan di PBL tidak boleh diajarkan di PJBL. Gitu. Ya, tapi kalau materinya satu materi modul ajar digunakan untuk 2 pertemuan, kan ada pertemuan PBL, ada pertemuan PJBL. Di PPL nanti juga akan ada begitu. Ya. Kira-kira clear nggak Bapak Ibu untuk modul ajar? Clear Bu, ya, insya Allah paham Bu ya. Bu, paham Bu. 17 materi yang Yang lain. penting berbeda TP-nya kan Bu, yang penting TP-nya berbeda. Pokoknya intinya PBL-nya misalnya satu judul, PJBL-nya satu judul, itu lebih baik seperti Ya, itu. betul ya. Nanti saya ada suaranya Pak Munawir, saya ada jelas banget suaranya. Kayaknya sudah ya. Nanti pengarahan ini akan kami share. Ini dulu yang kami share, nanti yang kepramukaan nanti kami share menyusul. Saya kira cukup, Mbak Zaka. Baik, terima kasih Ibu Yunita. Saya kembalikan ke Mbak Zaka. Ya. Baik, terima kasih Ibu Yunita atas lagi. Ini portofolio UKIN udah sampai mana? Portofolio UKIN udah sampai mana? Udah dikumpulin? Udah mulai dikumpulin? Udah Bu. Udah ya? 30% lah Bu. Saya sudah 60%. Lagi proses Bu. Lagi proses buat PTK. Ya, agak ribet nih di PTK Bu. Lakukan, maksudnya punya waktu spare bisa digunakan dengan baik ya. Semoga Bapak Ibu punya semangat yang tinggi ya. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Sampai nanti sampai bulan November ya. Kita punya Oktober, November 2 bulan lagi Bapak Ibu ya. November awal 2 bulan lagi. Semoga kita dikuatkan, dimudahkan semua oleh Allah menuju ujian akhir di UP, UKIN dan UP. Yang penting Bapak Ibu komit mau lulus, kami siap membantu. Sama saja kami semangat, tapi Bapak Ibu setengah-setengah itu nggak bisa, jadi nggak bisa berjalan berbarengan ya. Kami harap saling menyemangati ya, teman satu kelas ya, teman satu kelas Bapak Ibu saling menyemangati dan jangan, kalau ada yang kesulitan jangan ditinggal ya, dibantu ya, kita saling bantu. Mungkin kita bantu sekarang, bantu
sekarang mungkin kita di lain waktu kita akan dibantu sama orang. Ya, Amin. ya begitu ya. Ya, Bu. Balik. Betul, saling membantu. Amin. Ya. Bantu kelulusan. Ya, yang penting lulus Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Mbak Zaka. Baik, terima kasih Ibu Yunita. Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara yang telah kita lalui dari pagi tadi terkait dengan kepramukaan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber dan pertanyaan-pertanyaan tadi juga menambah wawasan kita. Dan mudah-mudahan ujian kompre minggu depan lancar semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat ya. Selamat beristirahat, beraktivitas.